Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Lanjut ke part 2 setelah part 1 kemarin. Karena videonya terlalu panjang, jadi di sini aku jadikan 2 part. Untuk part 2 ini khusus untuk membuat tali serut sama tali tasnya ya teman-teman. Oh ya, untuk tali tasnya di sini aku buat yang bisa di-adjust, jadi bisa diatur panjang pendeknya sesuai keinginan kita. Oke, lanjut. Yang pertama, ini buat tutorial untuk membuat tali serutnya. Pertama buat tusuk slip knot. Seperti ini caranya. Untuk benang bagian ujung diletakkan di bawah. Seperti ini, lalu tarik benangnya. Seperti ini. Oke, selesai. Lanjut dengan membuat tusuk rantai atau chain. Seperti ini ya teman-teman. Oh ya, untuk tali serutnya ini sifatnya itu opsional, terserah kalian mau dibuat lebih panjang atau lebih pendek lagi bisa, disesuaikan aja sama tasnya, sama ukuran tasnya teman-teman. Kalau di sini aku ukurannya sekitar 60 cm, 69 cm panjangnya. Kalau menurut kalian kurang panjang, kalian bisa tambahin aja tusuk rantainya ya teman-teman. Oh ya, karena polanya sama, yaitu hanya tusuk rantai, jadi ini videonya aku percepat aja ya. Oke, selesai. Di sini aku ukur dulu untuk hasilnya. Kira-kira di sini aku buatnya itu sekitar 69 cm panjangnya. Untuk jumlah tusuk rantainya di sini aku nggak hitung, aku hanya ukur aja panjangnya disesuaikan sama mulut tasnya. Lanjut, kemudian ini setelah jadi tusuk rantai 69 cm, kemudian dibalik seperti ini. Lalu buat slip stitch di bagian back loop. Di bagian back loop, bagian ini. Jadi bagian belakangnya ya teman-teman, seperti ini. Lalu buat slip stitch. Ini untuk slip stitch yang pertama emang agak susah karena masih sempit. Seperti ini. Tarik benangnya. Oke, lanjut ke stitch kedua. Buat slip stitch. Seperti ini. Oke, lanjut ke stitch ketiga. Buat slip stitch lagi, seperti ini. Buat slip stitch di bagian back loop ya teman-teman. Seperti ini. Ini dilanjutkan aja sampai stitch terakhir. Polanya sama, yaitu buat slip stitch di bagian back loopnya. Lanjutkan sampai stitch terakhir. Oke, ini hampir selesai. Untuk polanya masih sama, yaitu slip stitch di bagian back loop. Oke, hampir selesai, sisa 2 stitch terakhir. Sisa 1 stitch atau stitch terakhir. Masih sama buat tusuk slip stitch di bagian back loopnya. Oke, selesai. Hasilnya seperti ini. Kemudian potong benangnya, lalu tarik benang. Selesai. Kemudian dirapihkan pakai jarum tapestry.
Lalu benangnya ini dimasukkan atau diselipkan di bagian stitch yang terakhir ya teman-teman. Seperti ini. Lalu ditali. Ini tujuannya supaya lebih kencang aja sih. Ini aku talinya 2 kali. Lalu setelah selesai ini tinggal sisa benangnya itu diselip-selipin aja di bagian polanya itu agar lebih rapi lagi. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan benang yang satunya atau sisa benang yang satunya untuk diselip-selipin lagi, untuk diselip-selipkan juga sama seperti sebelumnya. Seperti ini. Agar lebih mudah pakai jarum tapestry ya. Seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kemudian digunting aja. Oke, untuk tali serutnya sudah jadi. Oke, setelah selesai, kemudian masukkan tali serutnya di bagian row ke 25 atau 26. Untuk masukin talinya di sini aku pakai hakpen karena pakai jarum tapestry itu nggak muat ya teman-teman. Jadi kalian ikuti aja caranya seperti ini. Ini aku lewat samping dulu. Tinggal tarik aja talinya. Kemudian ambil lagi. Seperti ini ya caranya. Jadi lewat sela-selanya. Ini ditarik aja. Lalu ini ambil bagian tengahnya untuk membuat bagian tali simpulnya. Sudah seperti ini. Lalu kemudian tinggal dilanjutkan aja yang bagian belakang sampai nanti bertemu di bagian tengahnya ya teman-teman. Oke, hampir selesai. Sisa 1 lubang lagi. Oke, selesai. Tinggal dirapihin aja seperti ini. Oke, selesai untuk pemasangan tali serutnya ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ini tinggal ditali aja seperti ini. Oke, untuk pemasangan tali serutnya selesai. Lanjut ke tutorial pembuatan tali tasnya ya teman-teman. Oh ya, di sini untuk kancing tasnya aku pakai kancing magnet yang berukuran 18 mm. Ini di setiap sisinya ada lubang untuk dijahit. Kalian tinggal jahit aja pakai benang. Untuk memasangnya seperti ini. Oke, ini jika sudah terpasang hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut membuat tali tas. Di sini untuk membuat tali tas aku pakai 2 benang agar lebih kuat dan lebih kokoh ya teman-teman ketika dipakai. Untuk pertama kita buat tusuk slip knot dulu seperti ini caranya. Bagian yang pendek di bawah. Kemudian ambil benang. Lalu tarik seperti ini. Ini disesuaikan aja sama ukuran hakpennya ya teman-teman. Setelah itu lalu dilanjutkan dengan membuat 2 tusuk rantai. 1, 2, 2. Oke, selanjutnya buat tusuk single crochet di bagian loop yang pertama atau bagian tusuk rantai yang pertama seperti ini di sini ya teman-teman. Di sini buat tusuk single crochet.
seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat tusuk single crochet di bagian loop yang bawah. Di bagian ini. Bagian loop tepat di bawah hakpen ya teman-teman di sini. Oke, di sini buat tusuk single crochet. Seperti ini. Lalu putar ke atas. Kemudian tarik benangnya. Oke, selesai. Lalu selanjutnya sama, buat tusuk single crochet di bagian loop yang bawah lagi seperti ini. Di sini ya teman-teman tepatnya. Buat tusuk single crochet seperti ini, putar ke atas. Lalu tarik benang. Kemudian tarik benang lagi. Oke, selesai tusuk single crochet. Lalu buat tusuk single crochet lagi di bagian loop yang bawah. Tepatnya di sini. Kemudian tarik benangnya. Selanjutnya sama, buat tusuk single crochet di bagian loop yang bawah seperti ini, putar ke atas, lalu tarik benang, kemudian lagi buat tusuk single crochet, lalu putar ke atas ya teman-teman, seperti ini di bagian loop yang bawah, kemudian tarik benang. Ulangi lagi pola yang sama seperti ini. Ini agak susah karena benangnya itu ada 2. Seperti ini. Lalu ulangi lagi dengan membuat tusuk single crochet lagi di bagian loop yang bawah. Lalu dilanjutkan aja dengan pola yang sama sampai nanti dapat panjangnya itu 140 cm ya teman-teman. Setelah jadi tali sepanjang 140 cm, lalu terakhir potong benang. Ini diberi jarak yang agak panjang, kira-kira 20 cm-an. Nanti fungsinya untuk menjahit talinya. Lalu tarik aja benangnya seperti ini untuk mengunci. Oke, selesai untuk bagian talinya. Lanjut dengan memasang talinya di bagian sisi samping seperti ini, lalu dijahit menggunakan jarum tapestri. Oh ya, ini untuk benangnya aku kurang panjang ya, jadi agak susah. Harusnya ini bagian ujung dikasih jarak sekitar 20 cm.
Seperti ini dijahit menggunakan jarum tapestri ya teman-teman. Lalu setelah selesai dijahit, ini bagian benangnya dibawa ke dalam, kemudian ditali seperti ini agar lebih kencang untuk mengunci fungsinya. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut kemudian diselip-selipin aja. Ini aku pakai hakpen karena jarumnya udah pendek banget, jadi agak susah kalau pakai jarum tapestri. Jadi ini aku selip-selipin pakai hakpen aja ya teman-teman. Oke, selesai. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk sisi yang satunya, di sini aku pakai ring O. Untuk pemasangannya, ring O ini sangat mudah, tinggal dikaitin aja karena ini bisa dibuka tutup seperti ini. Seperti ini caranya. Lalu untuk pemasangan talinya, di sini aku pasang pakai cara yang bisa di-adjust agar bisa dibuat panjang dan pendek mengikuti keinginan kita. Untuk caranya seperti ini. Dibuat 2 lilitan memutar 1, lalu 2. Untuk bagian ujung ini dibawa aja masuk. Ini ditarik aja pakai hakpen ya teman-teman. Karena agak susah juga soalnya kalau pakai tangan. Jadi ditarik aja pakai hakpen seperti ini. Lalu tarik ke atas. Oke, jadi tinggal dikencengin aja dan dirapihkan. Selanjutnya untuk benang yang ujung ini, benang sisanya, ini diselip-selipin aja pakai jarum tapestri ya teman-teman. Di sini. Oke, lanjut. Kalau udah selesai, ini dipotong aja benangnya seperti ini. Jadi untuk talinya, ini bisa ditarik untuk dibuat panjang dan pendek ya teman-teman. Oke, selesai. Untuk hasilnya seperti ini. Ini aku tambahi payet biar lebih cantik lagi tasnya. Untuk talinya, ini bisa dibuat panjang dan pendek ya teman-teman. Gimana? Lucu kan? Coba kalau kalian ingin dibuatkan tutorial yang lain, kalian komen aja di bawah ya. Kalau menurut kalian video aku bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Thanks for watching.